Saudara, anak anggota DPR penganiaya kekasih hingga tewas tak dijerat pasal pembunuhan jadi sorotan publik. Pengacara keluarga korban menyebut melaporkan pelaku dengan pasal penganiayaan dan pembunuhan. Hah? Orangnya datang tahu? Gak tahu. Tapi sampai aku mau keluar, tiba-tiba di jalan gak bisa keluar. Perekam video ini adalah Gregorius Ronald Tanur, tersangka penganiayaan hingga tewas kekasihnya. Dengan tenang, dia mengelak dan tertawa santai saat ditanya security. Tawa pelaku berubah jadi tangis saat pihak rumah sakit memberitahu korban telah meninggal dunia. Pelaku yang panik bahkan mencoba memberikan napas bantuan. Polrestabes Surabaya akhirnya menetapkan Gregorius Ronald Tanur sebagai tersangka. Dia dijerat pasal penganiayaan berat hingga perempuan yang baru 5 bulan dipacarinya meninggal dunia. Laki-laki 31 tahun, tinggal di Pakuwon City, E3 Surabaya. Dari saksi kami tetapkan menjadi tersangka dengan sangkaan pasal 351 ayat 3 KUHP dan atau pasal 359 KUHP dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara. Tak ada pasal pembunuhan di kasus anak anggota DPR ini membuat publik bertanya-tanya. Pengacara keluarga korban mengaku telah melaporkan pelaku dengan pasal penganiayaan serta pembunuhan. Oke, pelapor, kami tim kuasa hukum menghormati proses hukum yang berjalan. Atas adanya informasi bahwa tersangka ini tidak dijerat pasal pembunuhan, bahwa dalam laporan polisi tertulis yang sudah kami buat, di sana jelas dituliskan bahwasannya laporan kami yaitu 351 ayat 1 dan atau pasal 338 yang di sana adalah ancaman pembunuhan. Penganiayaan hingga berujung kematian perempuan asal Sukabumi ini diduga terjadi di sebuah tempat hiburan malam di Surabaya, Jawa Timur. Pihak pengelola menyebut pelaku sempat menanyakan rekaman CCTV di lift yang diduga menjadi salah satu tempat penganiayaan. Pelaku dan korban kembali turun ke bawah. 5 menit kemudian pelaku kembali lagi sendirian dan menanyakan hal yang sama. Tentunya kita juga menjawab hal yang sama, bahwa CCTV ini bukan di atas wewenang kita, tetapi wewenang manajemen mal. Hingga kini, polisi masih belum memastikan motif tersangka tega menganiaya korban. Dari penyidikan polisi, pelaku dengan korban sering cekcok. Polisi akan mengetes kejiwaan pelaku yang dengan santainya menganiaya korban serta tes narkoba. Sesuai dengan fakta dan peristiwa yang sudah kami coba himpun, bahwasanya memang dari korban kami coba pelajari media sosial yang dia miliki, dia sering mengeluh seperti itu. Tapi perlu kami pendalaman terkait dengan kebenaran itu. Tentu dengan saat ini yang bisa kami gali adalah dari pelaku. Polisi memang telah menjerat anak anggota DPR ini dengan pasal penganiayaan hingga membuat korban meninggal dunia. Namun dengan fakta eskalasi kekerasan yang terus meningkat, publik menanyakan kenapa pelaku tak disertakan pasal pembunuhan. Tim Liputan Kompas TV.